penyelenggara negara seperti gaji dan lainnya. Ini semua karena dari dikatakan pajak dan dari non pajak. Tetapi sementara ini itu persentase itu dari pajak. Terkait dengan laba dari BUMN misalkan, itu apakah labanya nanti keuntungan diserahkan ke negara? Ya, ke negara itu nanti dipakai untuk pengeluaran. Belum mayoritas. Itu kan kesulitan. Sama seperti itu kan mayoritas masih mengandalkan orang tuanya. Saudara yang masih itu kan mayoritas. Berarti ada beberapa kerja. Tahu saya ada yang nyambi kerja. Bahkan ada yang memang secara utuh itu memang mereka sudah ya dikatakan kehidupannya, living cost-nya itu mengandalkan dari pekerjaannya itu juga ada. Tapi itu kan kecil, masih seperti itu persentasenya kecil. Secara umum mayoritas masih mengandalkan kiriman dari orang daerah. Itu masih mengandalkan dari ya tentunya negara nggak bisa terkait pembayaran pengeluaran itu. Nah, sehingga mau nggak mau ya harus sesuai targetnya. Katakan semuanya tadi itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah bagaimana negara bisa menserahkan. Kalau menilik dari negara yang lain, misalkan negara Norwegia, desain walaupun di Indonesia juga sudah ada, tapi itu kan belum seperti yang ada di negara. Kan ibu hamil, anaknya nanti lahir, dan lain-lainnya sudah diatur oleh negara dan pembiayaan pengelolaannya tadi itu negara itu fasilitasi. Kan berat, ongkosnya itu besar. Indonesia bukan, tapi sampai sudah berusaha untuk melakukan itu, sehingga walaupun tadi belum bisa maksimal. Sekarang sudah ada PKK Posyandu yang mengatur ketika ibu hamil itu mereka memantau bagaimana perkembangannya. Itu kan sudah ada. Terkait kelahiran itu negara itu sudah. Ketika nanti agak besar juga ada pantauan lagi kehidupannya. Nanti mereka dapat PKH keluarga miskin, dikatakan mereka dapat tidaknya dikatakan anaknya tadi mereka usia SMP itu negara kan sudah mengatur itu walaupun memang persentasenya kecil. Semua masyarakat bisa mengaksesnya, hanya sebagian masyarakat yang bisa mengaksesnya. Itu memang seperti di Indonesia. Tapi kan usaha ketika saja seperti negara yang lain, tentunya nanti dikatakan lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya kenapa kok negara lain, kok Indonesia tidak bisa? Itu perlu kita pikirkan. Nanti setidaknya
salah satu jawabannya. Nah, ini terkait penggunaan dari pajaknya. Di Indonesia formal official assessment gunakan self assessment hitung, membayar, melaporkan sendiri. Jadi waktu dulu itu pajak itu dipatok si pajak bayarnya sekian. Kalau sekarang kan tidak. Ya Pak, nanti ya ini kekurangan kelebihan. Tetapi yang official kategori menggunakan assessment system, sama-sama ada kelebihannya. Yang jelas kalau PPH menggunakan assessment ini dulu pengalamannya, menurut cerita, sebenarnya paling menjawab KP Pratama, itu banyak sekali komplain. Banyak sekali yang banding. Karena wajib pajak itu boleh banding. Disuruh bayar pajak sekian, lalu nggak terima. Maksud saya pajaknya bayarnya sekian, ini banding. Dia sampai diajukan ke pengadilan pajak itu kan bisa. Kalau itu hanya 1-2 negara, Dirjen Pajak itu menanganinya kan mudah kalau hanya 1-2. Tapi kalau itu mayoritas, ya bingung nanti yang ngurusi. Ada misalnya satu jurusan akuntansi syariah, itu maksudnya kan sekitar 400 sekian, hampir 500 misalkan. Kalau ada 1-2 bertanya, komplain itu kan jawabnya gampang. Tapi kalau 500 semuanya datang, tanya, komplain, itu ya yang jawab mumet dikatakan. Nah, sama seperti pajak itu juga sama nanti. Menyusahkan kalau yang banyak tadi mayoritas itu ternyata malah bermasalah. Sehingga akhirnya pilihnya adalah self assessment system. Sehingga wajib pajak sendiri yang memang mereka dikatakan mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi sisi yang lainnya adalah terkadang ada penerimaan yang tidak terlaporkan. Itu sisi kelemahannya. Sisi yang lainnya juga terkadang ada yang mereka kategorinya sudah memenuhi, tapi ternyata mereka tidak bayar pajak. Karena kan wajib pajak itu kan harus sudah di atas PTKP penerimaannya. Ketika penerimaannya masih kecil, di bawah PTKP, itu kategorinya dikatakan kan mereka untuk hidup saja itu masih susah gitu. Pendapatannya berapa? Setahun pendapatannya 40 juta. Misalkan saja, itu kan belum memenuhi. Sebulan 3 juta sekeluarga dikatakan. Untuk memenuhi kehidupan keluarga itu kan secara kalkulasi itu belum bisa hidup dengan layak. Akhirnya yang mereka nggak perlu bayar pajak. Memang pendapatannya masih kategorinya belum besar. Tapi kalau mereka pendapatannya sudah besar dari PTKP kan, ya memang mereka tadi hidupnya sudah terpenuhi. Lalu sisanya tadi dipajaki kan lumrah. Itu kategori logika yang normal. Nah, pajak di Indonesia ada dikatakan kategorinya. Pajak pusat ini berarti penerimaan tadi itu nanti masuk ke pusat. Dari PPH, PPN, dan bawahnya ini. Kecuali yang PBB. Pajak PBB bangunan sekarang sudah berpindah ke daerah, tidak lagi masuk ke pusat. Kalau yang pajak daerah, nah ini kategori pajak daerah. Ada pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Ini kategorinya adalah pajak daerah. Berarti penerimaan tadi itu nanti daerah yang akan mengelolanya. Sehingga saat ini kan beda kota itu beda penerimaan. Akhirnya beda juga kesejahteraannya.
oh di kota Semarang ini itu misalkan saja terkait kesehatannya ternyata lebih baik, terkait kesejahteraannya juga ternyata lebih baik. Ada pemberian ini, kok di daerah yang lainnya tidak ada. Ternyata itu adalah kebijakan dari daerah. Karena penerimaannya tadi itu. Oh di Semarang misalkan, guru madin itu diberi, guru madrasah diniyah itu ada, dikatakan ya bahasanya itu uang lelahnya, bayarannya. RT RW, ketua RT RW itu ada bayarannya dan lain-lainnya. Itu satu sisi kan di daerah lainnya itu tidak ada, tapi ternyata di daerah tertentu itu ada. Di kota Semarang, di Kudus itu kan pendapatannya itu tinggi karena memang mereka punya banyak penerimaan dari daerah itu cukup tinggi, sehingga akhirnya mereka kan ada penerimaan daerah, ada dari pusat. Ketika digabung itu akhirnya cukup tinggi, akhirnya bisa untuk mensejahterakan masyarakatnya menjadi lebih baik, lebih tinggi dari daerah yang lainnya. Tapi daerah-daerah tertentu, Demak misalkan, yang orang Demak jangan tersinggung ya, yang orang Demak. Contohnya itu kan kategori pendapatannya lebih kecil, pendapatan daerahnya. Ya akhirnya juga tingkat kesejahteraan ke masyarakatnya yang diberikan oleh negara itu menjadi juga berbeda. Nah, itu sisi yang harus kita sadari. Jangan langsung malah menyalahkan ke pimpinan daerahnya, bupatinya. Wah, bupatinya rak bener iki. Jangan, karena memang tadi sisi memang penerimaannya berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Jangan lalu malah menyalahkan pimpinan daerah, itu wong gajinya berbeda kok, penggunaannya ya berbeda. Daerah kan berarti penerimaannya berbeda, akhirnya penggunaannya juga berbeda. Jangan menyalahkan ke pimpinan di daerah itu. Saudara sebulan dapat kiriman dari orang tua 1 juta. Yang satu kirimannya 2 juta. Lalu saudara membandingkan aktivitas saudara dan aktivitas temannya. Ya nggak bisa, memang berbeda kok dibandingkan. Dan juga jangan menyalahkan orang tuanya. Kok ya situ orang tuanya ngasihnya 2 juta, saya harusnya 2 juta, ya nggak bisa. Orang tua gajinya berapa pendapatan orang tuanya. Jangan disamaratakan, menyesuaikan kemampuannya masing-masing. Daerah juga sama. Nah, itu yang harus kita sadari. Saudara generasi muda tentunya itu harus disadari bahwa negara penerimaannya mayoritas dari pajak. Daerah juga dari pajak. Pajak itu ada yang pajak daerah, ada yang pajak pusat. Penerimaan daerah itu ada yang juga dari pusat dan juga ada yang dari daerah. Sehingga akhirnya penggunaannya ke masyarakat itu juga nanti berbeda. Terkait infrastrukturnya, oh di kota ini jalannya semuanya mulus, bagus. Di kota ini banyak yang hancur jalannya, fasilitasnya, pemberian sosial ke masyarakat dan lainnya itu berbeda. Jangan langsung menyalahkan pimpinan. Lihat dulu bagaimana kemampuan daerah itu. Nah, kalau tadi kan saya katakan membandingkan Indonesia begini, di negara lain berbeda. Kok bisa beda? Kalau dari penjelasan tadi berarti kita bisa menyimpulkan sementara berarti di daerah sana itu pendapatannya lebih tinggi dari yang ada di Indonesia. Tentunya pendapatan itu mengkomparasikannya dengan jumlah penduduknya juga. Penduduk di sana berapa, di rata-rata berapa. Di Indonesia pendapatan berapa, penduduknya berapa, di rata-rata. Nah, pernya itu menjadi berapa. Nah, itu nanti yang dibandingkan. Jangan membandingkan hanya sisi penerimaannya saja. Satu keluarga ada yang satu kakak itu 10 orang karena anaknya banyak, satunya anaknya hanya 1. Lalu membandingkannya, satu itu anak 1 bisa dikasih ini itu anaknya 1, yang satu anaknya 8. Ya berbeda. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Nah, ini untuk dikatakan mekanisme pembayaran pajak di Indonesia itu atau macam-macam. Jenis pajaknya macam-macam dikatakan, dan juga saat ini dengan nanti itu bisa berbeda. Saat ini dengan dulu saja bisa berbeda.
jenis pajaknya bisa berbeda, yang dipajaki dikatakan, yang dipajaki itu bisa berbeda, dan juga nanti tarif pajaknya juga bisa berbeda. Berarti dulu dengan nanti berbeda, sekarang dengan nanti, tahun-tahun yang akan datang itu juga bisa nanti berbeda. Jangan disamakan. Kok bisa beda-beda, kenapa? Itu kan kewenangannya negara. Negara mau merubahnya kan bebas dikatakan. Yang penting eksekutif, yudikatif menyetujui, berarti kan sudah bisa dijalankan. Karena aturan itu kan aturan negara. Kan tujuannya kan untuk kemakmuran. Karena kemakmuran itu nanti akhirnya berubah, dirasa pertimbangannya ini lebih mensejahterakan, ya bisa dijalankan. Nah, tadi saya mengatakan negara satu dengan yang lainnya bisa lebih sejahtera. Nah, sekarang kita juga mencoba membandingkan tarif pajak Indonesia dengan negara yang lain. Ternyata juga berbeda. Nah, di Indonesia tarif pajaknya ini tahun 2019, PPh badan 25%. Perorangan itu 5% sampai 30%. Itu kok rentang. Rentang ini karena pendapatan orang Indonesia itu macam-macam. Ada yang pendapatannya di bawah UMK, ada yang gajinya sebulan hanya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang per bulan ratusan juta, bahkan ada yang per bulan sampai miliaran. Akhirnya pajaknya juga berbeda-beda. Rentang ini berarti yang pendapatannya tertinggi itu 30% pajaknya. Berarti berapapun pendapatannya, misalkan gajinya per bulannya 100 miliar misalkan, dia tetap 30%. Oh, yang satunya malah 400 miliar, ya tetap 30%. Tapi nanti menyesuaikan, yang kecil hanya 5%. Yang menyesuaikan, ya, saya kira itu lumrah. Nah, tetapi kalau kita lihat perbandingan dari negara-negara di sini, ternyata 30 ini dikatakan, apalagi yang 5, itu paling kecil dibandingkan negara-negara yang lain, Denmark sampai 50 dan lain-lainnya. Itu kan ternyata pajak Indonesia paling kecil. Berarti pajak Indonesia itu paling kecil dibanding negara-negara yang ini. Saya mengatakan negara ini ya, tidak mengatakan pajak Indonesia itu paling kecil dari negara yang ada di dunia, tidak. Jelas di dunia itu banyak yang persentasenya lebih besar daripada yang ada di Indonesia. Nah, sehingga tadi yang mengatakan kenapa kok negara tertentu itu ada yang adanya pendapatannya lebih besar, itu karena di sana persentase pajaknya itu juga ternyata lebih besar. Akhirnya penerimaan negaranya juga besar. Kenapa Indonesia kok tidak dinaikkan tarifnya, dikatakan. Saudara bisa mengatakan seperti itu karena saudara tidak merasakan membayar pajak. Tapi kalau sudah yang merasa membayar pajak itu terkadang berat dikatakan. Contohnya diminta sampai di atas 55%. Saudara gajiannya misalkan 10 juta, ya 5.500.000 disuruh menyerahkan ke negara. Itu kira-kira berat atau ringan kira-kira. Itu kan sangat berat dikatakan. Saudara dapat uang dari orang tua 1 juta. Yang 550 disuruh menyerahkan ke orang lain. Saudara bisa menggunakannya hanya 450 ya. Itu kan terasa sekali. Itu kalau secara individual merasakan. Nah, tetapi kalau kita mau yang kategori yang dari satu sisi yang lainnya, yang sisi yang idealis, itu kan sebenarnya pengeluaran tadi atau uang yang diserahkan tadi itu kan dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi secara tidak langsung itu saudara ikut membahagiakan orang lain dan juga saudara sendiri. Karena fasilitas umum menjadi sempurna, maka saudara juga akan lebih senang. Orang lain bahagia, itu juga saudara nanti akan lebih senang. Nah, sehingga ini yang harus kita sadari. Tapi kan beda orang beda dikatakan. Kadang ada orang itu kan yang suka kalau melihat orang lain itu menderita, kan ada kan? Kadang katakan. Idealnya kan tidak.
idealnya kan melihat orang lain bahagia itu senang. Tapi ada orang tertentu yang aneh, itu terkadang kebalik. Kalau orang lain bahagia itu malah dia tidak senang. Tapi kalau orang lain itu menderita itu malah senang. Itu kan lain persoalan, itu tidak kategori yang tidak normal. Normalnya ya tadi membahagiakan orang lain itu senang, ikut mensejahterakan orang lain itu senang. Apalagi saudara dari Febi Dewan Wali Songo yang sudah dibekali terkait agama, berarti saudara secara tidak langsung itu ikut mensejahterakan, ikut membahagiakan. Berarti itu kategori adalah amal ibadah yang luar biasa besarnya. Berarti saudara dipaksa oleh sistem, saudara mengamalkan malnya atau hartanya. Jadi kan sistem itu memaksa saudara untuk beramal. Itu kan bagus dikatakan. Karena terkadang kalau hanya kesadaran itu terkadang kan susah. Tapi kalau sudah sistem itu akhirnya kan menjadi ringan. Tapi kan sistem tadi itu kan ternyata ideal, menjadi lebih baik sehingga nanti akhirnya bisa menjadi lebih baik untuk semuanya. Paksaan-paksaan oleh sistem, Allah saja itu membuat sistem paksaan, katakan. Ada sholat yang diwajibkan, ada dikatakan sedekah yang diwajibkan, zakat. Kan ada sistem-sistem yang diwajibkan sendiri oleh Allah. Itu kan tujuannya baik. Negara juga sama, membuat sistem paksaan-paksaan itu terkait dengan pajak dan atau yang lain. Sebenarnya itu tujuannya kan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, sama seperti pajak ini, itu kan sebuah sistem, sebuah desain, sebuah paksaan kasarnya, tapi sebenarnya itu adalah untuk bagaimana agar negara ini, masyarakat ini secara umum menjadi lebih baik lagi. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Terutama mahasiswa yang masih muda, yang nantinya akan memimpin nanti ke depan, itu kan ini harus disadari bersama. Berarti sebuah paksaan ini itu sebenarnya idealis untuk kebahagiaan bersama. Nah, saya kira itu saja yang saya sampaikan terkait dengan hari ini, terkait dengan kegiatan pada hari ini. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan, nanti silakan disampaikan pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Tapi materi yang paling utamanya adalah terkait bagaimana pengisian SPT. Nah, itu silakan nanti secara panjang lebar bisa ditanyakan kepada pihak KPP Pratama. Karena saya yakin sebagian besar dari peserta hari ini itu nanti akan menjadi peserta relawan pajak, yang nanti ketika menjadi relawan pajak berarti saudara aktivitas utamanya adalah membantu pengisian SPT. Nah, sehingga ini yang harus utama, yang paling saudara cermati, harus dipahami. Dan ini juga nanti menjadi evaluasi atau terkait dengan soal. Karena nanti ada seleksi terkait pemilihan relawan pajak. Seleksinya nanti kan ada tes, ada soal. Nah, silakan dipahami betul. Silakan yang belum jelas nanti ditanyakan kepada pihak KPP Pratama. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Warno untuk penjelasan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan telah masuk dari saudari Dani Adelia. Mohon bertanya terkait penjelasan dari Pak KPP Pratama tadi, awal login itu kan username dan password. Itu bagaimana solusinya, nggih Pak? Apakah harus membuat akun baru atau bagaimana? Monggo pihak. Ya baik, untuk lupa password, ya memang ini banyak sekali dialami oleh Bapak Ibu wajib pajak karena pengisiannya hanya dilakukan setahun sekali. Jadi kalau password itu tercacat, ya itu hal biasa ya. Kita menyediakan fitur yang namanya sama dengan online shop atau medsos, yaitu lupa kata sandi. Nah, bisa kita klik saja. Ya, lupa kata sandi, kita masukkan NPWP kita, kemudian EVIN itu adalah kode OTP atau istilahnya setelah kerennya OTP, kode aktivasi yang diberikan oleh kantor pajak kepada kita selaku wajib pajak. Dan kode EVIN ini
itu berupa angka dan huruf yang diacak. Ya kita tinggal masukin Evin, kemudian lupa email, atau kalau emailnya masih sama dan kita bisa login, tidak usah klik lupa email. Kalau kita email tidak bisa dibuka lagi, kita bisa masukkan email lain, kemudian ikuti keamanan, submit, kemudian akan terset di email yang kita daftarkan sebelumnya. Ya, sekian. Itu sederhana. Ya. Jelas atau masih perlu di... Sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Tunggul. Jadi tadi sempat saya sampaikan terkait 3 hal penting. Halaman berapa ya? Ini jadi perhatiannya adalah 3 hal pentingnya NPWP, Evin, dan akun titip Banden. Jadi Evin ini prasyarat untuk masuk di akun atau digitalnya. Salah satu pemanfaatannya adalah ketika untuk memulihkan password yang terlupa gitu. Jadi kalau kita login karena passwordnya beda, ya tadi karena disebutkan login hanya setahun sekali, kemungkinan lupa itu sangat besar. Jadi Evin itu seharusnya sih disimpan ya, tapi kalaupun misalnya passwordnya lupa, lupa, nah itu bisa diajukan kembali untuk dicetak ulang Evinnya. Gitu. Jadi Evin tadi sebutkan sifatnya kredensial rahasia, tapi kemudian itu juga bisa dicetak ulang. Artinya kalau akunnya kelupaan tidak bisa masuk, nah itu bisa dipulihkan atau bisa diubah passwordnya melalui menu yang disebutkan Mas Tunggul tadi. Prasyaratnya adalah Evinnya masih punya. Kalau Evin juga lupa, bisa minta kembali untuk dicetak ulang di PP. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena memang hal yang sangat sering terjadi dan itu ya biasanya mentok gitu. Jadi nggak bisa lagi mau memulihkan passwordnya seperti apa. Yang harus dipilihkan adalah Evin yang dimiliki oleh WP tersebut. Begitu. Kalaupun misalnya terjadi Evinnya berapa Pak? Lupa juga, nah itu baru minta ke KPP terdaftar. Begitu. Enggak ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya. Ada kolom chat. Kita bisa juga langsung mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya Irma dari staf pengajar VP UIN Wali Songo Semarang. Mohon bertanya, mungkin bisa dijelaskan kembali perbedaan SPT 1770S dan SS. Mungkin di sini ada mahasiswa yang belum jelas tentang perbedaan antara SPT 1770S dan SS. Siap. Oke, saya ya, sudah gitu aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sebentar.
Jadi sekalian saja ya. Nanti ketika panjenengan atau teman ini jadi relawan pajak kan ketemunya bisa jadi tidak hanya 1770S atau SS gitu kan. Artinya kalau misalnya di prakteknya sekalian itu bisa jadi malah dapat 1770. Jadi secara umum pada dasarnya atau formulir yang digunakan untuk orang pribadi adalah 1770. 1770 itu dulu. Kemudian kenapa ada S dan SS? Gitu ya. SS itu adalah sederhana. Kriterianya adalah mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri atau ininya dalam negeri ya, yang dikenakan final atau bersifat final. Jadi penghasilannya ini bukan syarat umum ya, artinya final atau tidak final sepanjang dari satu atau lebih pemberi kerja atau kami ya misalnya bekerja selain jadi PNS, walaupun kalau prakteknya nggak bisa. Selain PNS kemudian ikut juga kerja di tempat orang lain mendapatkan 2 gaji. Nah itu 1770S sederhana. Ya. Jadi secara umum sebenarnya SPT orang pribadi adalah 1770. Kemudian kalau kondisinya bekerja pada orang lain atau sebagai karyawan di bawah tempat dan lebih dari 60 juta dalam 1 tahun secara akumulatif, itu menggunakannya 1770S. 1770S itu artinya 1770 yang sederhana atau disederhanakan. Kemudian ada lagi 1770SS, itu artinya sangat sederhana. Jadi lingkupnya lebih kecil dari 1770S. 1770SS memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Artinya ya tadi ikut kerja ke orang lain sebagai karyawan dengan penghasilan tidak lebih atau sampai dengan 60 juta dalam 1 tahun. Itu dapat dipahami betul. Jadi 1770 itu 1770 ya yang secara umum yang cakupannya besar, misalnya dokter, misalnya pengusaha, wirausaha, tidak ikut kerja ke orang lain gitu ya. Misalnya juga apoteker, kemudian arsitek, melakukan pekerjaan bebas di sananya. Nah, itu menggunakan 1770. Kalau ikut kerja ke orang lain sebagai karyawan di atas 60 juta itu bisa menggunakan 1770S atau yang disederhanakan. Jadi formulir isiannya tidak lembaran formulirnya lebih sedikit lebih ringkas dari 1770. Kemudian ikut kerja ke orang lain sebagai karyawan dan secara akumulatif penghasilan brutonya dalam 1 tahun kurang dari 60 juta boleh menggunakan 1770 SS atau sangat sederhana. Itu hanya 1 lembar aja di lampirannya. Hartanya tidak perlu dirinci, cukup disebutkan akumulasinya saja, itu 1770 SS. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu. Semesta besarnya 1770 itu mencakup semua orang pribadi, untuk laporan untuk orang pribadi. Tapi kemudian kalau kondisinya ikut orang atau menjadi karyawan menjadi 1770S, lebih sempit lagi kalau ternyata gajinya atau penghasilannya kurang dari atau sampai dengan 60 juta dalam 1 tahun menggunakan 1770 SS. Begitu nggih. Jadi dari S itu sederhana, SS itu sangat
sederhana. Gitu. Moga ada pertanyaan yang lain? Nggih, Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nggih. Nah, ini ada pertanyaan, izin bertanya, kan sekarang sudah ada e-filing, terus SPT yang kertas itu masih dipakai tidak ya? Gitu. Jadi sepanjang pernah menggunakan atau melaporkan SPT secara elektronik, berikutnya menggunakan SPT elektronik. Tapi bagi yang belum pernah sama sekali, belum berkewajiban menggunakan secara elektronik, masih bisa menggunakan yang kertas atau hard copy. Semangatnya memang paperless, mengurangi penggunaan kertas, nantinya memang arahnya semuanya e-filing, tidak menggunakan kertas. Tapi kalau belum pernah atau belum secara ketentuan belum dibebani kewajiban untuk menggunakan secara elektronik, masih bisa menggunakan yang kertas atau belum pernah sekalipun melaporkan yang e-filing itu masih bisa menggunakan yang kertas. Kalau ketentuan Kemenpan waktu itu PNS, TNI, Polri itu sudah harus menggunakan e-filing atau melaporkannya secara elektronik. Gitu. Masih ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih Pak Sarbono untuk penjelasan jawaban dari Mbak. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan belum tersampaikan di sini, tadi ada nomor HP saya. Kalaupun misalnya memang masih mau diskusi lewat WA atau masih mau dilanjutkan di luar kesempatan ini, monggo, tidak masalah, masih bisa juga, masih terbuka. Dengan ini juga masih, monggo. Bisa disebutkan nomor HP Pak Sarbono? Oh iya bisa, 08383, atau saya tulis di sini? Bagaimana Pak? Saya tuliskan di chat, G. Oh, nggih. Ya, itu sudah saya tuliskan di situ. Itu, G. Masih ada lagi atau sudah saya tutup? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, monggo, silakan. Untuk terkait relawan pajak, itu kan ada seleksi, nggih, Pak? Oke. Itu mungkin ada kisi-kisinya atau bagaimana, Pak? Untuk mungkin teman-teman dari UIN ingin mempersiapkan. Sebenarnya tidak ada materi khusus, enggak. Sebenarnya gambaran umum saja, jenengan mempelajari ISPT atau SPT saja, SPT saja. Termasuk tadi misalnya ada NPWP, EVIN, terus penggunaan 1770 untuk seperti apa. Ya hal-hal secara umum seperti itu sih, enggak sampai yang teknis ini enggak. Okay. Gitu. Jadi enggak yang seperti ujian akhir atau ujian semester, enggak seperti itu sih. Ininya ya yang kita bahas tadi nih, ini itu sebenarnya materinya, gitu. Ya nggak ada kisi-kisi khusus sebenarnya. Jadi kan nantinya diarahkan untuk mendampingi pengisian SPT orang pribadi, jadi ya tidak jauh dari SPT orang pribadi. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang lain? Nanti kalau misalnya ada info lagi, nah bisa saya infokan kembali. Tapi yang sejauh yang saya pahami, ujiannya ya berkisar pada pengisian SPT orang pribadi. Pak, karena waktu sudah sangat terbatas, mungkin saya bacakan kesimpulan diskusi pada siang hingga pagi hingga siang hari ini. Tadi Pak Sarbono menjelaskan bahwa pelaporan SPT ini sebagai cross-check pemotongan dari bendara dan juga untuk penghasilan tidak hanya dari pemberi kerja atau dari gaji, namun juga dari penghasilan lain-lainnya seperti sewa mungkin, terus dari Bapak yang menjelaskan tadi mengenai teknis pengisian SPT. Untuk prasyaratnya
dapat mengakses DJP online menggunakan e-filing atau e-form. Sebelumnya dapat meminta e-fin, mungkin langsung mendatangi KPP yang ada pada kota masing-masing, lalu mengakses pajak.go.id, ya Pak. Online. Lalu penyampaian materi dari Pak Warno tadi, pajak dan kemakmuran masyarakat. Di Indonesia, pajak dijadikan sebagai untuk pembiayaan penyelenggara negara karena persentase pajak terbesar untuk saat ini di Indonesia adalah pajak, maka pajak dijadikan sebagai pembiayaan penyelenggara negara yang sifatnya memaksa karena tujuan dari pajak sendiri itu adalah kemaslahatan untuk masyarakat. Baik, karena waktu sudah sangat terbatas, kemudian ini ada sesi foto bersama. Mungkin untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan videonya. Dan untuk panitia dipersilakan untuk mengambil posisi, mengambil gambar. Monggo untuk teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya. Sudah ada beberapa yang telah menyalakan. Untuk mengambil gambar, apakah sudah siap? Sudah. Ini slide pertama ya. Ingin berpose. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, mohon diaktifkan kameranya atau gimana? Persiapan untuk slide 2, mohon dinyalakan slide-nya, kameranya. Satu, dua, tiga. Aduh, halaman posisi ini. Ketiga, persiapan. Untuk slide ketiga, mohon diaktifkan kameranya. Persiapan. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, mohon dipersiapkan kameranya. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah siap? Sudah selesai? Mbak Azza? Sudah. Baik, terima kasih.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita yang sangat luar biasa yang telah menyampaikan materinya dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Pak Sarbono, terima kasih Pak Tunggul, terima kasih Pak Warno. Karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan pada hati hadirin. Saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari KPP Pratama. Terima kasih, Pak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan kepada moderator yang sudah memandu jalannya acara pada hari ini. Demikian serangkaian acara workshop pelatihan pengisian SPT tahunan orang pribadi 1770S dan 1770SS yang bertema peran generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara dan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti acara workshop kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.